البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Thaharah. Yang di dalam bahasan tentang mandi. Babul ghusl wa hukmul junub. Di bab yang ke-8 bab tentang mandi dan hukum junub. Disebutkan pada pertemuan yang lewat bahwa seorang apabila dia keluar mani maka wajib untuk kemudian mandi. Kemudian juga mandi-mandi yang di situ wajib untuk dilakukan yaitu mandi junub. Kemudian juga haid, nifas, mimpi basah. Ya, demikian juga tentang mandi Jumat juga ulama yang rajih adalah wajib bagi orang mendatangi Jumat. Kemudian orang yang dia itu masuk Islam, karena seorang yang dia itu masuk Islam biasanya tidak lepas dia dalam badan junub atau semisalnya. Ya, demikian disebutkan. Kemudian di situ ada mandi-mandi yang sunnah. Di antaranya ketika mengulang jima dan sebagainya, mendekati Mekah, ketika dia ihram, demikian juga ketika membawa mayit. Ya, demikian. Berikutnya akan disebutkan tentang tata cara bagaimana mandi. Qala Allah Ta'ala, hadis nomor 11. Dan itu hadis yang ke-109 di buku ini. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Tata cara mandi. Ada di situ mandi, yakni mandi yudzi, yang dia itu memenuhi syarat. Dengan sekedar seorang, ya umpamanya di situ ada kolam, kemudian dia memasukkan seluruh badannya ke dalam kolam tersebut, maka ini memenuhi syarat. Kalau dia niati mandi, paham? Seorang berenang umpamanya, dengan sekedar dia itu masuk ke dalam ya kolam renang itu, semua badan dia itu masuk dalam air tersebut, maka selesai. Ya, dengan sekedar itu yudzi, memenuhi syarat. Tapi di situ ada tata cara mandi yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya lebih afdol. Paham? Jadi ada yang dia itu mandi, kemudian dengan sekedar dia memasukkan semua badan dia ke dalam air, maka memenuhi syarat. Ada mandi yang di situ ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti untuk kemudian dia berwudu sebelum dia mandi. Ya, demikian. Demikian juga untuk mencuci kemaluan dan semisalnya yang akan disebut di hadis ini. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, hadis riwayat Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pernah kita sebutkan bahwa kana itu mengandung makna tikrar, berulang-ulang. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang kana maknanya itu adalah tidak diulang-ulang, tapi secara umum kana itu maknanya adalah sesuatu yang diulang-ulang. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasalla, ketika beliau mandi, minal janabah, karena junub, yabda'u, maka beliau mengawali fayaghsilu yadayhi, mencuci kedua tangan. Tsumma yubriku bi yamini ala shimali, kemudian menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Fayaghsilu farjahu, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Tsumma yatawadda, kemudian berwudu. Paham? Ini caranya demikian. Yang sunnah adalah demikian. Ya, mengawali mencuci kedua tangan dulu, kemudian menuangkan dari tangan kanan air itu ke tangan kiri, kemudian mencuci kemaluannya. Berarti mencuci kemaluan dengan apa? Dengan tangan kiri. Setelah itu berwudu. Berwudu sebagaimana kita perhatikan. Ya, biasa dilakukan. Tsumma ya'khudul ma'a, kemudian setelah itu beliau mengambil air lagi. Fayudkhilu asabi'ahu fi usuli syar. Beliau memasukkan asabi', jari-jarinya itu di usul, di pangkal syar rambut, pangkal rambut kepala ini, ya, disela-selakan. Benar-benar yatafaqqat namanya, mencari-cari, ya, agar air itu benar-benar masuk di dalam sela-sela kulit, bahkan di kepala. Benar-benar perhatikan, bukan kemudian asal-asalan mandi, tidak.
Bahkan disebutkan Imam Nawawi untuk seseorang itu memperhatikan ya seperti di bawah dagu, demikian juga di telinga ini lubang telinga, ya, demikian juga di belahan pantat itu benar-benar diperhatikan, ketiak dan sebagainya ketika mandi. Kalau kemudian dia tidak ya mengenakan air di situ tidak sah mandinya. Paham? Karena mandi disyaratkan adalah kemudian kulitnya ya basyarah dia itu terkena air. Maka beliau memasukkan jari jemarinya di pangkal rambut beliau. Tsumma hafana ala ra'si salas hafanat. Yani cidukan. Hafana itu menciduk. Ya beliau menciduk atas kepalanya itu 3 kali cidukan, 3 kali gayung kalau kita. Ya mencuci kepala 3 kali. Ya disebutkan itu di bagian kanan, kemudian kiri, kemudian tengah. Atau 3 kali. Tsumma afadhu ala sairi jasadi. Kemudian beliau menuangkan secara keseluruhan, afadhu ini menuangkan keseluruhan, menyempurnakan atas sair semua jasad beliau. Tsumma ghasala rijlaihi, kemudian yang di akhir apa? Beliau mencuci kedua kakinya. Ya demikian. Utawakan oleh disebut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan lafaz tsumma ghasala rijlaihi itu Imam Muslim beliau menyendiri padanya Abu Muawiyah. Yang tahu. Ya demikian. Ini diantara tata cara ya seseorang mandi. Bagaimana tadi? Ya mencuci kedua telapak tangan, kemudian menuangkan tangan kanan, tangan kiri mencuci kemaluan, kemudian berwudu, kemudian menuangkan air di kepala 3 kali, kemudian mencuci anggota badan semuanya. Ini sunnah ketika mandi. Berwudu dulu sebelum mandi, kemudian baru mandi secara sempurna. Ya demikian. Kemudian mencuci kedua kakinya. Ya demikian. Kemudian walahuma dan semua Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. Min hadis Maimunah, dari hadis Maimunah radhiyallahu anha, istri beliau. Ya disebutkan di situ summa afraqa ala farji. Kemudian beliau menuangkan atas kemaluannya, ini mencuci kemaluannya. Wa ghasalahu bishimali, dan mencucinya dengan tangan kirinya. Seperti lafaz yang tadi, menuangkan tangan kanan ke tangan kiri, kemudian mencuci dengan tangan kirinya kemaluannya tersebut. Tsumma daraba bihal ard, kemudian beliau memukul dengan tangannya tersebut tanah. Ya, yakni lantai. Ya demikian. Jadi habis mencuci kemaluan, kemudian memukulkan tangannya tadi yang tangan kiri ke lantai. Ini sunnah berikutnya. Hadis Bukhari Muslim. Paham? Ini termasuk sunnah. Wa bi riwayat dalam riwayat yang lain, famasaha bi turab. Maka beliau mengusapnya dengan tanah. Tangan kirinya itu mengusapnya dengan apa? Dengan tanah. Kalau tadi kan cuma memukul. Tapi ini apa? Setelah mencuci kemaluan, kemudian memukulkan memukulkan tangan kirinya ya, tangan kirinya itu ke tanah. Kalau riwayat yang lain semua di sini mengusapnya ke tanah. Famasaha, jadi masa mengusap ya dengan tanah tangan kirinya. Wa fi akhiri, dan dalam akhir hadis tersebut, summa ataituhu bil mindil, kemudian aku datangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mindil. Mindil itu apa? Mindil itu sapu tangan. Kalau sekarang ya handuk. Faradahu, kemudian beliau menolaknya. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut, wajala yang fudul ma biyadi, beliau ya menjadikan, ini mengambil dengan cara apa? Dengan menyibakkan, menghilangkan air itu dengan tangannya. Tidak dengan apa? Tidak dengan mindil, dengan handuknya atau dengan sapu tangan tersebut. Ini Maimunah radhiyallahu anha beliau menyebutkan bahwa beliau memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu tangan atau handuk. Kemudian Nabi tidak menerima handuk tersebut. Kemudian beliau menghilangkan sisa air yang ada dari bekas mandi itu dengan apa? Dengan tangannya saja. Ya demikian. Walaupun dibahas oleh para ulama, bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbolehkan atau kemudian tidak menggunakan handuk, tidak. Disebutkan mungkin waktu itu di musim panas sehingga tidak butuh kemudian menggunakan handuk ataupun sapu tangan. Ya demikian. Adapun ketika musim dingin maka butuh kemudian dengan menggunakan handuk.
Maka di sini dibahas tata cara ya mandi junub. Disebutkan di situ ada dua tata cara, sifat ijza dan sifat kamal. Sifat ijza adalah tadi yang sekedar seorang memasukkan badannya itu ya ke dalam air semuanya, maka itu memenuhi syarat. Sedangkan sifat yang kamal yang sempurna adalah tadi disebutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian hukum berwudu sebelum mandi junub ya jelas, wudu sunnah bil ghusl wa laysa bi syart wala wajib. Imam Nawawi belum mengatakan wudu ya di dalam mandi junub ya di dalam mandi secara umum ya mandi yang wajib, maka itu bukan syarat dan tidak juga wajib ya, bahkan itu adalah sunnah ya. Demikian bahwa ini adalah ucapan ulama secara umum. Kemudian sebutkan hal yusi al-ghusl anil wudu' li sahibil hadatsaini idza nawa rafa hadatsaini jami'an. Ini apakah memenuhi syarat ya seseorang mandi dari wudu? Paham? Umpamanya seorang ya dia akan mendatangi sholat Jumat ya, kemudian dia langsung mandi tanpa wudu, boleh enggak? Ya, hal yusi al-ghusl anil wudu'. Apakah kemudian memenuhi syarat seorang mandi itu tanpa kemudian berwudu, langsung sholat? Kesimpulannya adalah memenuhi syarat. Tapi dengan syarat untuk kita berhati-hati, subhanallah Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu apa? Untuk kita tamat-mat wa istinsyaq. Ya, yaitu berkumur-kumur, demikian juga memasukkan air ke hidung. Ya, demikian. Walaupun dalam mazhab Syafi'iyah yaitu tidak memerlukan itu. Al-masyhur inda Hanabilah wa wajhu inda Syafi'iyah naula. Ya bukan lazi. Ya, tapi kalau kemudian diniatkan maka dia itu memenuhi syarat. Ya demikian. Tetapi dengan cara apa? Tadi, ketika kita mandi ya dan kita berniat untuk kemudian sekalian berwudu, ketika mandi tersebut kita masukkan air ke hidung, demikian juga berkumur-kumur. Ya, ini syarat yang perlu diperhatikan. Ya demikian. Dengan dia itu berniat demikian. Kemudian juga ya seseorang yang dia itu mandi tanzif untuk membersihkan diri, ya apakah memenuhi syarat? Jawabannya kalau dia meniatkan untuk kemudian mandi junub, ya demikian juga mandi Jumat sekalian, sudah lewat bahasan ini maka memenuhi syarat. Adapun tadi kalau seseorang dia itu mandi kemudian ingin langsung sholat, sebagian ulama mengatakan langsung boleh, ya tetapi untuk kita aman, ya disebutkan bagaimana untuk kemudian kita ketika mandi itu kemudian memasukkan air ke hidung, demikian juga berkumur-kumur. Paham? Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak perlu demikian. Tapi yang rajih tadi. Ya, insyaallah di sini dulu. Subhanallah.